para ibu, bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Tahun ini sebetulnya situasi pandemi menurun dan menumbuhkan harapan baru bagi kita semua. Bahkan karena saking optimisnya, sudah ada unggahan di media sosial, perayaan Paskah dirayakan dengan lilin umat. Lalu muncul cara-cara bagaimana mematikan lilin itu. Tidak boleh buka masker dan meniupnya. Karena apa? Karena juga sejak awal dalam perayaan Ekaristi dikatakan umat yang hadir tidak boleh membuka atau menurunkan masker selama dalam gereja. Lah, sudah diumumkan tidak boleh menurunkan, nanti kalau meniup lilin gimana? Ada yang dikipasin begini. Lah, kalau lupa diginiin, nanti lilin yang cair nyiprat ke tetangganya. Wah. Tetapi ibu bapak saudara-saudara terkasih, sekalipun COVID sudah menunjukkan gejala menurun, tetapi sebetulnya dunia menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. COVID sudah membunuh 3.600.000 orang sekitar itu menurut catatan WHO. Tetapi dunia menghadapi bahaya yang jauh lebih besar, yaitu apa? Perang Dunia Ketiga yang oleh Paus Fransiskus sendiri jauh hari sudah ditekankan. Perang Dunia Ketiga ini bisa berlangsung, bisa terjadi, tidak meledak seketika, tetapi pelan-pelan, mulai dari misalnya perlombaan membuat senjata pemusnah massal, jual beli persenjataan, lalu apa? Terorisme dan tindakan kekerasan yang sektarian. Lalu bahayanya jauh lebih besar. Bedanya adalah kalau COVID itu terjadi menyebar bahaya sebagai pandemi bukan karena pilihan orang, tetapi kalau perang justru tragedi yang terjadi karena pilihan manusia. Dan ibu bapak, saudari-saudara terkasih, kita boleh tahu bahwa Yesus pun wafat sebagai akibat intrik yang terjadi dalam pilihan-pilihan sosial, kepicikan hati, dan juga apa? Egoisme dan nafsu kuasa, selain dibungkus juga dengan fanatisme agama. Yesus wafat dalam situasi persis seperti sekarang ini. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, kalau kita merenungkan tentang wafat Yesus, kita harus mengakui bahwa memang cara hidup Yesus merupakan kritik bagi situasi dan para pejabat, para penguasa yang main kuasa seperti itu. Cara hidup Yesus yang justru mengutamakan kebebasan, kesamaan hak, martabat manusia harus dijunjung tinggi agar kemudian manusia itu bertumbuh menjadi ciptaan Allah yang paling luhur sebagaimana diwartakan dalam bacaan pertama, bertentangan dengan kultur yang ditawarkan oleh para penguasa picik dengan fanatisme sempit agama mereka. Tetapi untunglah bahwa kemudian Tuhan Yesus menawarkan sesuatu kepada kita dengan hidupnya itu. Hidupnya bukan sekedar merupakan kritik, tetapi sekaligus juga merupakan kekuatan bagi kita untuk memahami panggilan kita. Kita dipanggil untuk memperkembangkan, menumbuh kembangkan martabat sebagai anak Allah itu secara penuh. Maka yang harus ditekankan dalam konflik-konflik yang ada adalah pendekatan-pendekatan pastoral, pendekatan-pendekatan yang mengutamakan rembukan bersama, keterbukaan hati,
dan juga diplomasi memakai akal sehat. Kepicikan dan ketergesa-gesaan memakai kekuatan senjata dan kekerasan fisik sekali lagi menandakan kegagalan pendekatan diplomatik yang diharapkan menjadi makin maju dalam masyarakat yang memperkembangkan akal sehat dan juga martabat yang sama. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, maka Paskah itu bukan, mohon maaf, saya tidak menemukan kata yang lebih gampang daripada kata ini. Paskah itu bukan glorifikasi kematian. Apa glorifikasi itu ya? Ya sudahlah, biarkan begitu saja glorifikasi. Saya memakai bahasa asing sedikit ya, biar kelihatan agak pinter sedikit lah. Ya, memuliakan atau apa, Romo? Memuliakan kematian, bukan. Paskah bukan memuliakan kematian, tetapi justru dengan Paskah diharapkan kita memahami tawaran Allah untuk makin menghormati dan memperkembangkan kehidupan yang benar, kemanusiaan yang utuh. Dengan demikian lalu Paskah membawa harapan yang besar untuk kita. Oleh karena itu tadi saya katakan Yesus dengan hidupnya adalah daya penebusan yang luar biasa. Bayangkan, sesudah gurunya disiksa, dibunuh, tidak ada jeritan untuk balas dendam. Bandingkan dengan adik Armando yang dipukuli, lalu apa yang terjadi? Karena apa? Karena dalam balas dendam, kebencian tidak ada tempatnya dalam wafat Yesus dan Paskah. Karena itu Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, kalau kita malam ini merayakan Paskah, kita diajak merayakan semangat kita untuk betul-betul menjadi anak Allah, yaitu menjunjung tinggi kesamaan hak, kesamaan martabat, dan juga dengan demikian mengetengahkan akal sehat, pendekatan masalah yang ada dengan berembuk, dengan akal sehat, budi terbuka, dan diplomasi semakin diperkembangkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mohon maaf Ibu Bapak, saya khotbah malam ini agak sulit, tetapi karena memang Paskah itu juga agak sulit untuk dipahami, bahkan sulit banget, kalimat-kalimat saya menjadi agak sulit. Saya ingin lebih merendah lagi sedikit bahasanya. Demikian, Paskah bagi pihak Allah adalah tawaran bagi kita untuk menimba kekuatan pengampunan, agar kalau tadinya ada kebencian, tadinya ada sakit hati, dan entah apa yang sejenis itu, pelan-pelan bisa kita atasi. Karena apa? Karena kita tidak buru-buru memakai kekerasan fisik, kesimpulan-kesimpulan dangkal, sehingga sakit hati itu justru menimbulkan rasa ingin balas dendam. Bahkan mohon maaf, misalnya kalau kejadian itu terjadi antar suami istri, tidak cepat-cepat memikirkan, kalau begitu kita sudah tidak cocok lagi. Tidak. Tetapi Paskah menawarkan kita menimba kekuatan yang dari Allah, di mana sakit hati, dosa tidak lagi dipelihara, tetapi justru kemudian diolah. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah pertanyaan begini. Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak bisa naik sepeda? Bisa. Apakah ada yang tidak bisa naik sepeda? Tidak apa-apa, tetapi ini nanti bisa menjelaskan. Saya tanya, Ibu Bapak yang bisa naik sepeda, pernahkah waktu kecil ketika naik sepeda, latihan naik sepeda jatuh, lalu terluka, sakit? Ya pernah. Sekarang saya tanya,
sesudah ibu bapak bisa naik sepeda sekarang ini, sakit ketika jatuh dulu disesali atau dibanggakan. Kok bodoh ya? Masa sakit kok dibanggakan? Iya, karena kalau dulu kita tidak jatuh, kita tidak sakit, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa naik sepeda. Itulah Paskah. Paskah berarti berani mengolah sakit hati bersama kekuatan yang dari Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, agar kemudian sakit hati itu bisa diambil manfaatnya dan kita menang atas sakit hati, memberi pengampunan yang luar biasa. Suami istri semua, ibu bapak keluarga, saya ucapkan selamat mengeterapkan semangat Paskah, saling pengampunan dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin.